Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas materi integral pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap. Matematika itu asyik ya. Oke, tetap di rumah aja dan semoga puasanya lancar. Yuk, langsung kita masuk ke kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan integral tak tentu anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Ya, ini adalah KD 3.10, KD terakhir pada semester 2 kelas 11. Untuk indikatornya, yang pertama yaitu menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Yang kedua, memahami notasi integral. Dan yang ketiga adalah menemukan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Yang keempat adalah menghitung integral tak tentu, bentuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kelima adalah menghitung integral substitusi. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Kemudian untuk indikatornya yaitu 4.10.1, menggunakan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu dalam menyelesaikan masalah. Yuk, mari kita bahas satu per satu. Ya, kita mulai dengan definisi integral. Nah, matematika mempunyai banyak pasangan operasi kebalikan, diantaranya penjumlahan dengan pengurangan, kemudian perkalian jelas dengan pembagian, kemudian turunan juga memiliki operasi kebalikan, yaitu apa? Yaitu yang biasa kita sebut dengan integral atau anti turunan yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya di sini untuk notasi integral, lambang. Nah, lambang seperti ini adalah simbol integral. Kemudian untuk fx-nya di sini disebut dengan integran. Dan ada tulisan seperti ini, simbol seperti ini. Ini disebut integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x. Integral dari fx terhadap x-nya. Untuk integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Perbedaannya antara integral tak tentu dengan tertentu adalah pada integral tertentu itu memiliki batas atas dan batas bawah, sedangkan pada integral tak tentu tidak. Integral tertentu biasanya dipakai untuk mencari volume benda putar dan juga untuk mencari luasnya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah integral tak tentu. Selanjutnya, rumus integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu itu mempunyai rumus umum. Nah, ini integral fx dx sama dengan fx plus c. Keterangannya di sini c-nya itu apa? C-nya ini adalah suatu konstanta. Karena di sini integral tak tentu, maka hasilnya itu harus selalu ditambah dengan c, yaitu konstanta. Selanjutnya, sifat-sifat integral tak tentu. Nah, di sini ada 6 sifat. Sifat yang pertama yaitu adalah integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c.
integral itu tadi adalah lawan dari turunan atau kebalikan ya, kebalikan dari turunan. Jika turunan itu pangkatnya turun 1, maka untuk integral ini justru bertambah 1. Sehingga di sini integralnya adalah, kalian lihat pangkatnya adalah n plus 1. Jadi pangkatnya bertambah 1 ditambah dengan c. C-nya adalah konstanta. Kemudian untuk sifat kedua, integral ax pangkat n dx sama dengan a integral x pangkat n dx. Jadi untuk a-nya ini adalah koefisiennya bisa kita taruh di depan integral, menjadi a dikali integral x pangkat n dx. Kemudian sifat yang ketiga, integral a dx. Nah, jadi a-nya ini adalah sebuah konstanta, diintegralkan, maka hasilnya tinggal dikasih x saja di belakangnya. Ax jangan lupa ditambah dengan c. Kemudian untuk sifat keempat, integral x pangkat min 1 dx sama dengan, nah x pangkat min 1 ini bisa dituliskan dengan seper x, berarti integral seper x dx adalah ln x ditambah dengan c, di mana x-nya di sini adalah bilangan positif. Kemudian sifat yang kelima, nah di sini integral yang bentuknya adalah penjumlahan ataupun pengurangan. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah dengan atau dikurangi dengan integral integral gx dx. Jadi di sini bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau dipisah-pisah. Kemudian untuk sifat keenam, di sini ada integral ax plus b pangkat n dx itu sama dengan seper a dikali n plus 1 dikali dengan ax plus b pangkat n plus 1 plus c, dengan syarat di sini n-nya tidak sama dengan min 1. Jadi n-nya di sini. Nah, ini untuk pangkatnya tidak sama dengan min 1. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat integral tak tentu. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke contoh 1. Tentukan integral dari a integral x pangkat 3 dx, yang b integral x pangkat min 3 dx, yang c integral x pangkat 5/2 dx. Nah, di sini langsung contohnya ada pangkatnya bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif, kemudian pangkatnya ada yang pecahan. Yuk untuk pembahasannya. Nah, untuk integralnya adalah integral x pangkat n, berarti ini adalah sifat yang pertama. Jadi turunan integralnya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Untuk yang a integral x pangkat 3 dx, maka hasilnya sama dengan 1/, jelas n-nya di sini kalian lihat, n-nya nilainya adalah 3. Jadi di sini 3 plus 1 x pangkat. Nah, pangkatnya juga sama, di sini 3 plus 1. Kalian lihat di sini bagian pangkat dengan bagian bawahnya di sini selalu sama. Kemudian hasilnya jangan lupa plus c sama dengan 1/3 tambah 1 4, kemudian x pangkat 4 plus c. Untuk yang b integral x pangkat min 3 dx sama dengan seper n plus 1. N-nya di sini adalah min 3, berarti min 3 plus 1, kemudian x pangkatnya sama, di sini juga min 3 plus 1, kemudian plus c sama dengan 1/, min 3 plus 1 hasilnya adalah min 2, x-nya juga pangkat min 2, kemudian plus c sama dengan, nah di sini bisa dituliskan dengan min 1/2x kuadrat. Nah, di sini x pangkat min 2 itu adalah negatif, maka bisa diubah menjadi positif dengan menaruhnya di bagian penyebut.
tersebut. Jangan lupa di sini plus C. Untuk yang C, nah integralnya adalah integral. Nah tadi yang bentuknya ini saja ya, integral x pangkat 2/5, atau di sini biasanya soalnya itu disuguhkan dalam bentuk akar. Jadi integral akar pangkat 5 dari x kuadrat, yaitu ditulis dengan integral x pangkat 2/5 dx. Hasilnya sama dengan 1/n plus 1. Jelas n-nya di sini adalah 2/5, kemudian plus 1 x, x-nya sama di sini pangkat n plus 1, berarti 2/5 plus 1, kemudian plus c. 1 per, nah 2/5 ditambah 1. Nah 1 itu jika di sini di sebelahnya adalah penyebutnya 5, maka 1 itu adalah 5/5, berarti ditambah 2/5 hasilnya adalah 7/5. Kemudian x pangkat 2/5 tambah 1. Tadi berapa? 7/5. Kemudian di sini apa? Plus c. Selanjutnya kita hitung 1/7/5. Jelas hasilnya adalah 5/7. Kemudian x pangkat 7/5 bisa kita ubah ke dalam bentuk akar seperti ini. 7/5 itu adalah 1/2/5, sehingga ditulis dengan x, kemudian di sebelahnya adalah 2/5-nya, ditulis dengan akar pangkat 5 dari x kuadrat, kemudian plus c. Bagaimana? Sudah paham? Yuk lanjut ke contoh 2 biar kalian lebih paham. Tentukan integral dari 2x pangkat 4 dx, kemudian yang B adalah integral 2/3 x pangkat 4 dx. Pembahasannya, integralnya bentuknya adalah a x pangkat n dx, maka menjadi a integral x pangkat n dx. Yang A, integral 2x pangkat 7 dx, berarti nilai A-nya di sini adalah 2, sehingga bisa dituliskan 2 integral x pangkat 7 dx, atau 2 dikali integral. Nah, 2-nya kita taruh di depan, dikali dengan hasil dari integral x pangkat 7, berarti 1/7 jelas plus 1, x pangkat 7 plus 1 plus c, sama dengan 2 dikali 1/8, berarti ditulis dengan 2/8, x pangkat 8 plus c, sama dengan 2/8 disederhanakan menjadi 1/4, x pangkat 8 plus c. Untuk B, integral 2/3 x pangkat 4 dx sama dengan 2/3 dikali integral x pangkat 4 dx, 2/3 nya tetap, kemudian dikali dengan integral x pangkat 4 dx, jelas 1/4 plus 1, x pangkat 4 plus 1, kemudian plus c, sama dengan 2 kali 1 adalah 2 per 3 dikali 4 tambah 1, 5, berarti 3 kali 5 hasilnya adalah 15. X pangkat 4 plus 1 hasilnya 5, kemudian plus C. Contoh 3. Nah, contoh 3 di sini adalah integral yang bentuknya adalah penjumlahan pengurangan. Yang tentukan integral dari A, integral dari 3x kuadrat plus 4x min 7 dx. Yang B, integral dari t kuadrat min 2 kuadrat dx. Pembahasannya, untuk yang A, integral 3x kuadrat plus 4x min 7. Nah, di sini ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Nah, 3x kuadrat berarti sama dengan 3 dikali integral x kuadrat dx, kemudian ditambah dengan 4x, berarti 4 dikali integral x dx, kemudian dikurangi dengan 7 dx, berarti 7 dikali integral dx, sama dengan 3 dikali integral x kuadrat, berarti 1 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3, jadi 2 ini tinggal ditambahkan dengan 1 aja.
ditambah dengan 4 dikali integral x dx berarti 1 per, jelas pangkatnya 1 tambah 1 2, maka di sini x-nya juga pangkat 2 dikurangi dengan 7. Integral dari dx itu adalah x kali 7 berarti 7x, atau di sini mudahnya adalah jika konstanta diintegralkan tadi tinggal menambahkan variabel saja di belakangnya dengan berpangkat 1. Jangan lupa di sini plus c. Kita hitung 3 kali 1/3, hasilnya jelas 1. 3 kali 1 3/3 berarti 1x pangkat 3 ditambah 4 kali setengah itu hasilnya adalah 2x pangkat 2 min 7x plus c. Untuk yang B, nah ini untuk yang B. Nah ini sudah kita bahas tadi ya. Untuk yang B, integral dari t kuadrat min 2 kuadrat dx. Nah bentuk t kuadrat min 2 dikuadratkan, maka bisa dijabarkan terlebih dahulu menjadi integral t kuadrat min 2 dikali t kuadrat min 2 d dt. Oh ini maaf, ini harusnya dt ya, karena di sini fungsinya adalah t, maka untuk belakangnya di sini juga mengikuti dt. Kalau di sini x jadinya adalah dx. Integral kita hitung di sini t kuadrat min 2 dikali t kuadrat min 2 dt. Kita hitung t kuadrat dikali t kuadrat, hasilnya t pangkat 4. Kemudian t kuadrat dikali min 2 berarti min 2 t kuadrat. Selanjutnya min 2 kali t kuadrat, min 2 t kuadrat. Selanjutnya min 2 kali min 2 plus 4. Jangan lupa di sini dikasih dt. Selama masih ada integralnya, maka belakangnya di sini juga masih ada dt-nya. Selanjutnya kita hitung lagi integral dari t pangkat 4 tetap. Kemudian di sini ada min 2t kuadrat, min 2t kuadrat. Hasilnya adalah min 4t kuadrat. Kemudian plus 4 dt. Baru kita integralkan 1 per 1. Integral t pangkat 4, jelas 1 per 4 tambah 1 5, t pangkat 4 tambah 1 5 min. Nah di sini 4, kemudian integralnya dari t kuadrat berarti 1 per 3 t pangkat 3, kemudian ditambah dengan 4 konstanta diintegralkan, tinggal nambah ini bukan x ya, t, maaf, di sini 4t plus c, berarti hasilnya 1/5 t pangkat 5 min 4 per 3 di situ tadi plus c. Selanjutnya adalah integral substitusi. Konsep dasar dari metode substitusi adalah mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana. Bentuk umum integral substitusi adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah integral fu du per dx, kemudian belakangnya di sini ada dx. Nah, kompleks sekali kan? Sehingga kita buat lebih sederhana menjadi integral fu du, sehingga di sini sama fungsinya adalah u, maka untuk belakangnya adalah du. Contoh, hitunglah integral 5x min 3 pangkat 6 dx. Pembahasannya, nah misalkan, di sini kita misalkan bentuk yang berada di dalam kurung itu dengan u sama dengan 5x min 3. Selanjutnya kita tentukan turunannya. Turunan dari u adalah du sama dengan, jelas 5x turunannya adalah 5. Belakangnya dikasih dx. Nah, du sama dengan 5x, dfu diturunkan terhadap x. U turunannya du sama dengan 5 dx. Maka kita bisa menghitung dx-nya sama dengan du per 5, ditulis seperti ini. Integral 5x min 3 pangkat 6 dx akan menjadi
integral. Nah, 5x min 3 tadi dimisalkan dengan U, sehingga kita tulis dengan U pangkat 6. Tetap di sini pangkat 6 dikali dengan dx. Nah, dx-nya itu kita ganti dengan du per 5. du per 5 sehingga menjadi du per 5. Di sini ada angka 1/5. 1/5 itu kita taruh di paling depan, sehingga menjadi 1/5 integral U pangkat 6. Nah, di sini masih ada apa? du. 1/5 integral U pangkat 6 du. 1/5-nya tetap dikali dengan, nah integralnya ini mengintegralkannya sama dengan cara sebelumnya. U pangkat 6 berarti integralnya adalah 1/6 tambah 1, berarti hasilnya adalah 7. U pangkat 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Jangan lupa plus C. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 1 adalah 1, 5 kali 7 adalah 35, berarti 1/35 dikali dengan U. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, U-nya kita kembalikan lagi. Nah, U-nya tadi apa? U-nya adalah 5x min 3, berarti 5x min 3 pangkat 7 kemudian plus C. Nah, contoh berikutnya masih integral substitusi. Hitunglah integral 18x dikali x kuadrat plus 5 kuadrat. Maaf, ini 8 ya. Integral 18x dikali x kuadrat plus 5 pangkat 8 dx. Untuk pembahasannya sama seperti yang tadi. Yang berada di dalam kurung di sini kalian misalkan dengan U yang memiliki pangkat lebih tinggi ya. Di sini misalkan U sama dengan x kuadrat plus 5, maka kita turunkan du sama dengan x kuadrat diturunkan adalah 2x dx. Nah, turunan dari U sama dengan x kuadrat plus 5 sama dengan du sama dengan 2x dx, sehingga kita bisa menentukan dx. Nah, dx-nya ini sama dengan du per 2x. Nah, du per 2x. Selanjutnya, integral 18x dikali x kuadrat plus 5 pangkat 8 dx itu sama dengan integral. Nah, 18x-nya ditulis tetap seperti ini dikali dengan x kuadrat plus 5 tadi dimisalkan dengan U, sehingga kita tulis U pangkat berapa? 8 tetap. Kemudian dikali dengan dx. dx-nya itu diganti dengan du per 2x. Nah, selanjutnya kita hitung. Di sini bisa kita sederhanakan 18x dibagi dengan 2x itu hasilnya adalah 9. Kemudian di sini masih ada dikali U pangkat 8. Nah, di sini masih ada apa? du. Integral 9 U pangkat 8 du sama dengan 9-nya kita taruh depan. 9 dikali integral U pangkat 8 du. 9-nya tetap dikali dengan integral U pangkat 8 du. Nah, di sini sudah sama-sama U, maka tinggal kita integralkan saja. 1 per pangkatnya 8 tambah 1 berarti 9. U pangkat 8 tambah 1 9 plus C. 9 dikali 1/9. 9 kali 1 9. 9 bagi 9 adalah 1. U pangkat 9 berarti U pangkat 9 ditambah dengan C. Kita kembalikan lagi kalau sudah ketemu hasilnya. U-nya tadi apa? X kuadrat plus 5 pangkat 9 plus C. Ya, itu tadi adalah untuk integral substitusi. Selanjutnya di sini adalah aplikasi integral, penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, itu yang pertama. Contohnya,
sebuah kurva Y sama dengan fx melalui titik A 2,0 jika persamaan gradien di titik A adalah f aksen x sama dengan 2x min 4, tentukan persamaan kurva tersebut. Kalau pada turunan kemarin diketahui kurva, kalian mencari gradien kemudian persamaan dari singgungnya. Kalau pada integral kebalikannya. Di sini yang diketahui adalah gradiennya atau turunannya, yang dicari adalah persamaan kurvanya. Jangan sampai terbalik ya. Yuk langsung kita jawab. Untuk f aksen x, nah di sini diketahui f aksen x-nya sama dengan 2x min 4. Untuk mencari fx itu harus diintegralkan. Integral dari mana? Integral dari f aksen x dx. Integral f aksen x-nya tadi apa? 2x min 4 dx. Nah, di sini kita integralkan satu persatu. Integral dari 2x. 2-nya di sini tetap dikali integral x berarti 1/2 x pangkat 2 dikurangi dengan integralnya 4 berarti di sini adalah 4x. Kemudian plus c. 2 kali setengah 1 x kuadrat ditulis dengan x kuadrat, kemudian min 4x plus c. Nah, c-nya di sini harus kita cari terlebih dahulu. C-nya itu berapa? Kurvanya tadi melalui titik A 2,0. Nah, titik ini kita akan menggunakannya untuk mencari c. Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus c. Dari sini tadi kita taruh sini. Nah, diketahui di sini titik A 2,0 itu artinya adalah x-nya itu adalah 2, kemudian F2-nya itu nilainya adalah 0, atau ini X-nya, ini Y-nya, sama aja ya. F2 berarti X-nya diganti 2, X kuadrat, 2 kuadrat, min 4 kali X-nya ganti 2, kemudian plus C. F2-nya nilainya berapa? F2 nilainya adalah 0, kemudian kita taruh di sini. 0 sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian dikurangi 4 kali 2 8, berarti 4 dikurangi 8 hasilnya adalah min 4, kemudian plus C, sehingga jelas nilai C nya berapa? Min 4 tambah berapa yang hasilnya 0? Min 4 ditambah 4, maka nilai C nya adalah 4, atau di sini C, min 4 nya pindah ruas hasilnya positif. C nya adalah 4, jadi persamaan kurvanya adalah, nah fx yang awal ini c-nya tinggal kita ganti dengan berapa tadi? 4, sehingga fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Yaitu tadi adalah aplikasi dari integral. Berarti untuk materi integral sudah selesai, alhamdulillah ya. Selanjutnya di sini supaya kalian lebih paham lagi mengenai integral dan juga aplikasinya, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut. Nah, ada soal yang pertama, kemudian ada soal yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini ada metode substitusi atau menggunakan integral substitusi ya. Kemudian yang kelima, sama di sini masih menggunakan integral substitusi. Kemudian yang keenam, nah yang keenam ini adalah aplikasi dari turunan. Kemudian yang ketujuh, di sini juga masih merupakan aplikasi dari integral. Kemudian yang ketujuh di sini juga masih merupakan aplikasi dari integral. Ya, itu tadi adalah materi, kemudian contoh beserta pembahasan integral. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup untuk video kali ini. Tetap di rumah aja dan selalu semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.